Halo semua, balik lagi di channel Relapse, ruang obrolan psikologi praktis. Gini, jujur ya, siapa di sini yang habis putus atau lagi di fase break, terus effort ngechat, nelpon, atau sekedar stalking medsos dia itu rasanya udah kayak napas. Kayak setiap detik kosong itu selalu ada dorongan buat tahu dia lagi apa, sama siapa, atau malah berharap dia tiba-tiba ngechat duluan. Nah, kalau itu kamu, tonton video ini sampai habis. Karena hari ini kita akan bahas satu hal yang mungkin berat banget buat dilakuin, tapi sangat krusial buat kamu. Kita kasih judul video ini, kenapa kamu harus berhenti ngechat, nelpon, atau nyari dia. Dan ini adalah bagian yang paling penting dari judul itu. Bukan buat bikin dia nyesel, tapi buat balikin kekuatanmu sendiri. Kebanyakan dari kita, deny aja deh, pasti ada sedikit harapan. Kalau gua tiba-tiba diem, pasti dia sadar. Dia bakal nyesel dan balik. Stop. Kita harus akui, motivasi itu masih tentang dia. Kekuatan kamu buat bahagia, buat tenang, masih kamu kasih ke tangan dia. Berharap dia yang putusin untuk mengembalikannya ke kamu. Itu bahaya banget. Saat kamu terus-terusan ngejar, yang terjadi dalam dinamika hubungan emosional yang tersembunyi itu adalah kamu memberi kontrol. Setiap chat yang kamu kirim, setiap telepon yang dia nggak angkat, setiap story yang kamu tonton, itu semua bilang ke diri kamu, harga diri saya tergantung respons orang ini. Kamu mengikis ketenangan. Pikiran kamu isinya cuma spekulasi. Kenapa dia read doang? Kenapa dia nggak bales? Dia sama siapa? Akhirnya, kamu jadi orang yang cemas, marah, dan gak fokus sama hidup kamu sendiri. Jadi, tujuan kita berhenti ngejar bukan supaya dia balik, tapi supaya kamu yang akhirnya bisa balik ke versi terbaik dari diri kamu. Mari kita bahas lebih dalam. Apa sih yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan? Saat kita ngejar mantan, sebenarnya kita sedang lari dari dua hal, kesendirian dan rasa sakit. Kita nggak ngejar dia, kita ngejar validasi. Kita mencari konfirmasi bahwa kita masih berharga, bahwa kita masih dicintai, dari satu-satunya sumber yang dulu pernah memberikannya. Padahal, validasi itu harusnya lahir dari dalam. Coba kamu bayangin, saat kamu berhenti ngechat, awalnya sakit banget kan? Itu wajar, tapi itu adalah proses memutuskan ketergantungan emosional. Itu sama kayak pecandu yang lagi proses detox. Tubuh kita protes, hati kita meronta, karena sumber dopamin, rasa senang instan yang kita andalkan, sudah kita cabut. Inilah saatnya kamu melatih self-soothing, kemampuan untuk menenangkan diri kamu sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini adalah fondasi dari ketahanan mental yang kuat. Oke, terus gimana cara praktisnya? Gimana caranya diem ini beneran jadi titik balik move on kamu? Ini bukan cuma tentang ghosting dia, ini tentang mengisi kekosongan yang dia tinggalkan dengan hal-hal yang membangun diri kamu. Tarik kembali energi. Setiap energi yang kamu alokasikan buat mikirin dia, stalking, nunggu notifikasi, itu adalah energi yang hilang. Sekarang, energi itu kamu alihkan ke hobi. Lakukan hal-hal yang membuat kamu lupa waktu karena saking senangnya. Bangun ketenangan internal. Setiap ada dorongan buat ngechat, jangan dilawan, tapi diperhatikan. Ambil napas dalam-dalam. Bilang ke diri sendiri, ya, gue kangen. Tapi gue pilih buat fokus 5 menit ke kerjaan gue dulu. Lakukan 5 menit itu, dan terus tambah durasinya. Ini melatih disiplin emosional. Definisikan ulang diri kamu. Siapa kamu sebelum ada dia? Apa impian kamu yang sempat tertunda karena fokus ke hubungan? Cari lagi arah hidup itu. Jangan biarkan identitas kamu cuma sebagai mantan pasangannya si A. Kamu jauh lebih dari itu. Intinya, ketika kamu berhenti mengejar dia, kamu sedang bilang ke alam semesta, saya memilih diri saya sendiri. Saya valid meskipun tanpa pengakuan dari dia. Teman-teman, ingat baik-baik. Diam kamu bukanlah kelemahan. Diam kamu adalah kekuatan yang kamu pakai untuk menjaga energi, untuk membangun fondasi baru. Itu adalah keputusan sadar untuk mengakhiri siklus rasa sakit dan ketergantungan.
Diam kamu adalah titik balik move on kamu. Karena dari keheningan itu, kamu mulai mendengar suara kamu sendiri lagi. Kamu mulai sadar betapa berharganya kamu, tanpa perlu ada orang lain yang mengatakannya. Jadi, mulai malam ini, mulai sekarang, hapus nomornya, mute story-nya, fokus ke dalam, balik ke versi terbaik dari diri kamu. Karena itu adalah comeback yang paling epic. Semangat! Kalau kamu butuh ditemani, yuk cerita di kolom komentar di bawah. Kita support satu sama lain. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kamu merasa ini bermanfaat.